Konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan setiap jenjang pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, tampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki manfaat untuk membangun insan yang mendekatkan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral, dan memiliki jati diri dan serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Proses pembelajaran PPKN. Proses pembelajaran PPKN perlu memperhatikan pengembangan proses kebiasaan, kematangan moral, dan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan untuk memperkuat pembangunan watak seperti penghargaan atau respect dan tanggung jawab atau responsibility sebagai warga negara demokratis dan taat hukum atau democratic and lawful. A. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai social studies yang termasuk dalam the three social studies traditions, yaitu 3 tradisi, visi, misi, dan strategi menurut Bar dan kawan adalah 1. Social studies as citizenship transmission, 2. Social studies as social science, 3. Social studies as reflective inquiry. Pancasila sebagai prinsip utama dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya warga negara yang baik, yang tentu saja berbeda menurut konteks negara yang bersangkutan. Untuk itu, pada proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Oleh karenanya, terdapat 3 ihwal penting yang perlu senantiasa diingat. Pertama, Pancasila tidak diperlakukan sekadar sebagai pengejauhan ideologi negara belaka. Pancasila harus dilihat sebagai filosofi bangsa yang hidup. Sila-silanya adalah cerminan pandangan hidup dan cita-cita yang dinamis dan terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, Pancasila selainnya ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pancasila berintikan pendidikan moral atau pendidikan karakter. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa dikonsepsikan, dimaknai, dan difungsikan sebagai entitas diri yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen negara kesatuan Republik Indonesia yang ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang menjadi wahana psikologis, pedagogis, pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Dengan demikian, proses pembelajaran Pancasila sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang demokratis tidak lagi menekankan pada kegiatan menghafal peraturan-peraturan, undang-undang, dan prosedur-prosedur tata negara, serta proses-proses politik yang hanya berbasis tekstual.
Proses pembelajaran perlu memfokuskan berbagai interaksi sosial dalam hubungan antara warga negara dan warga negara. Warga negara dengan negara yang mengembangkan pluralisme dan kewarganegaraan yang dialogis dan partisipatoris. Baiklah, yang selanjutnya ada prinsip dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip belajar siswa aktif. Model ini mengandung prinsip belajar siswa aktif, di mana aktivitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran, dari mulai fase perencanaan di kelas, kegiatan lapangan, dan pelaporan. Dalam fase perencanaan aktivitas siswa terlihat pada saat mengidentifikasikan masalah dengan menggunakan teknik bursa ide atau brainstorming. Setiap siswa boleh menyampaikan masalah yang menarik baginya. Di samping itu, tentu saja yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah masalah terkumpul, siswa melakukan voting untuk memilih satu masalah untuk kajian kelas. Nah, selanjutnya yang kedua ada kelompok belajar kooperatif. Nah, proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan juga menerapkan prinsip belajar kooperatif, di mana proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar siswa dan antar komponen-komponen lain di sekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan lembaga terkait. Kerjasama antar siswa jelas terlihat pada saat kelas sudah memilih satu masalah untuk bahan kajian bersama. Nah, dengan komponen-komponen sekolah lainnya juga seringkali harus dilakukan kerjasama. Misalnya, pada saat para siswa hendak mengumpulkan data dan mencari informasi di lapangan pada saat pulang sekolah, bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah. Kasus seperti itu memerlukan kerjasama walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana. Hal serupa juga seringkali terjadi dengan pihak keluarga. Selanjutnya yang ketiga ada pembelajaran partisipatorik. Prinsip belajar ini adalah siswa belajar sambil melakoni atau learning by doing. Salah satu bentuk pelakonan itu adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Sebab dalam tiap langkah model ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktik hidup berdemokrasi. Misalnya, pada saat memilih masalah untuk kajian kelas, memilih makna bahwa siswa dapat menghargai dan menerima pendapat yang didukung oleh suara terbanyak. Pada saat berlangsungnya perdebatan, siswa belajar mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan kritik, dan begitupun sebaliknya, mereka akan belajar menerima kritik dengan tetap berkepala dingin. Dan yang terakhir, ada reactive teaching. Prinsip dari reactive teaching adalah menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar murid mempunyai motivasi belajar. Oleh karena itu, guru harus memahami kondisi siswa sehingga materi pembelajaran menarik, tidak membosankan. Guru juga harus mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk segera mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan siswa atau tidak. Nah, jika hal tersebut terjadi, guru harus segera mencari cara untuk menanggulanginya.